Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, usia 18 tahun, asal Subang, Jawa Barat. Saya mengikuti Daurah Tahfidz Dar Al-Shifah Bintaro angkatan 1. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan saya 30 juz dalam waktu 14 hari. Saya merasa senang, bahagia, bahkan saya tidak menyangka saya bisa menyelesaikan 30 juz dalam waktu singkat. Tentu semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Rumah Tahfidz Dar Al-Shifah yang telah menyelenggarakan daurah tahfidz selama sebulan. Semoga daurah ini Allah berkahi, Allah rahmati, bahkan Allah beri keamanan dan kenyamanan bagi orang yang di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita ta'zimi dan kita hormati Ketua Yayasan sekaligus pembina kita, Master Helmi Al-Amudi, dan semua peserta Daurah Tahfidz Dar Al-Shifah. Alhamdulillah, pada malam ini, malam ke-14, hari ke-14, akhir minggu kedua dari pelaksanaan Daurah Tahfidz Dar Al-Shifah angkatan 1, teman kita, kawan kita telah berhasil menyelesaikan setoran hafalannya 30 juz. Alhamdulillah, tadi diselesaikan pada pukul 9.30 kurang lebih, dan malam ini kita akan ikuti prosesi khatmul Quran karena para salafun salih, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya kebiasaan jika ada salah satu keluarganya yang khatam Al-Quran, ketika doa beliau kumpulkan semua anggota keluarganya, dari istrinya, anaknya, zuriyahnya, semuanya dikumpulkan. Gunanya adalah untuk mengikuti, mengaminkan doa orang yang khatam Quran tadi, karena di situ diceritakan nazalat sittina alfa malakin, 60.000 malaikat turun untuk mengaminkan doa orang yang khatam Quran. Barangkali kita punya keinginan, cita-cita dan tujuan yang belum tercapai. Siapa tahu di detik-detik doa khatam Quran ini Allah buka semua kemudahan dan apa yang kita cita-citakan. Bagi yang sudah khatam, kita harus bersyukur, ya, menjadi kebanggaan orang tua. Tentunya insya Allah di akhirat akan memuliakan orang tuanya dengan memakaikan mahkota kemuliaan ataupun jubah kemuliaan. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, man qara'al Qur'an wastadhharahu, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian istadhar itu adalah ay hafizahu fi zahir qalb, menghafalnya di luar kepala, ya, yaqra bidunil mushaf ghaiban, membaca dengan hafalan. Kemudian setelah dia hafal dan mutqin, yang dilakukan apa? Fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Adkhalahu Allahu bihil jannah, Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga. Apakah jaminannya sampai di situ? Tidak. Diberi kewenangan, ya, fasyaffa'ahu fi asyratin min ahli baitihi, diberi wewenang untuk mensyafaati, menolong, ya, asyrah, 10 anggota keluarga.
fi asyratin min ahli baitihi, mensyafaati 10 anggota keluarganya. Ya, kulluhum wajabat lahum nar. Yang 10 anggota keluarga tadi sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Asal meninggalnya dalam kondisi iman walaupun sedikit, maka putra-putrinya atau keturunannya yang hafal Al-Quran tadi diberi wewenang Allah untuk menolongnya, mengentasnya dari api neraka. Itulah kemuliaan bagi seorang tua, orang tua yang punya anak atau keturunan penghafal Al-Quran. Nah, di sini setidaknya ada 3 komponen yang alhamdulillah menjadi bagian daripada ahlullah. Yang pertama, teman kita sendiri Abdurrahman menjadi generasi Qurani, dan yang kedua adalah Master Helmi sebagai pencetak generasi Qurani, dan tentunya yang paling bahagia adalah orang tuanya, almarhum Bapak siapa? Bapak Kaini yang sudah mendahului, dan mamahnya sebenarnya Ibu Fitri itu sebagai yang mempunyai keturunan, yang mempunyai keturunan generasi Quran. Tiga-tiganya ini masuk dalam kategori ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang istimewanya. Ya, baik, kita akan sama-sama baca suratul Ikhlas 3 kali, Falaq dan Anas, kemudian ada doa dari Ananda Abdurrahman sesuai yang ada di mushaf, kemudian nanti disambung oleh doa dari Master Helmi dan juga nasihat-nasihat sebagai bekal setelah nanti pulang dari sini. Kita sama-sama baca ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma
ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعله خير أمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاتح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وموازقني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعز إمام مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمات من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian proses hifdzul Quran, dan ini yang pertama, Mister. Yang pertama semenjak didirikannya rumah tahfidz. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini adalah berkat kesungguhan doa dari Master, atau bisa jadi ini adalah doa dari jin-jin beliau, ya, dari leluhur beliau yang ingin sekali di antara anak cucunya ada hafal Quran atau punya lembaga tahfidz Al-Quran. Wallahu a'lam. Itu semua adalah rahasia Allah dengan leluhur beliau. Nah, kemudian mudah-mudahan juga dengan diawalinya yang khatam Quran hafalan ini diikuti nanti teman-teman yang lain, ini berkahnya bisa meluas sampai ke tetangga, ya Mas ya, dan ke seluruh daerah Jakarta ini dan seluruh Indonesia, sehingga kanan kiri depan belakang kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, kawan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan hatinya untuk menerima iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita serahkan kepada Master untuk menyampaikan nasihat dan juga doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, allazi la ilaha illa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, yuhyi wa yumiit wa yuhyi la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Yang pertama-tama segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selamat serta salam kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipilih sama Allah untuk menjadi penerus dakwah dan ahli Quran yang ada di
akhir zaman ini. Adik-adik dan saudara-saudaraku, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram, kepada Ustadz kita, guru kita tercinta, yang selalu kita doakan Allah selalu muliakan, diberikan kesehatan untuk Ustadz Usman Nur Hadi. Barakallahu fiik Ustadz. InsyaAllah kita bisa menjadi salah satu juga penerus seperti yang dilakukan oleh Ustadz Usman kepada banyak-banyak masyarakat sebelum pada kami. Terus terang Ustadz, saya terharu begitu Ustadz WhatsApp saya tadi malam yang katanya, Ustadz, InsyaAllah Ustadz kita akan adakan khataman Quran. Saya terharu. Artinya tidak pernah kebahagiaan, banyak bahagian saya dapat, tetapi seperti berbeda kebahagiaan kali ini. Belum lengkap rasanya bahagia kita di dunia kalau belum kita mendapatkan satu kebahagiaan yang kira-kira kita upayakan dan bisa kita capai, walaupun hasilnya tetap masih kita harapkan Allah mau menerima dan memberikan keikhlasan kita dari upaya yang kita lakukan atau yang saya lakukan ini. Satu keberkahan yang belum pernah saya rasakan, walaupun bukan dari keluarga, tetapi saudara saya rasakan betul. Ya, yang pertama saya doakan juga buat saudara kita, anda kita, Abdul Rahman. InsyaAllah setelah mendapatkan kemudahan yang Allah berikan hanya dalam waktu kurang lebih 14 hari sudah bisa menyelesaikan khataman 30 juznya. InsyaAllah beliau selalu diawasi, dijaga Allah, dimuliakan, dan senantiasa Al-Quran bersamanya. Doakan bersama, karena pasti berat memikul khatam Al-Quran itu, bukan sembarangan. Dosa yang akan kita tampung pun akan berat. Jadi kita berdoakan untuk saudara kita, semoga senantiasa sampai akhir hayatnya dia mendapatkan husnul khotimah dan kemuliaan dan surga tertinggi bersama Rasulullah SAW. Dan juga orang tuanya pasti bahagia Ustaz. Saya sebagai orang yang ikut terlibat hanya sedikit, tidak ada artinya, itu juga karena bantuan Allah sudah merasakan kebahagiaan luar biasa. Seperti mungkin pada saat kita buka puasa, kita bahagia buka puasa, tapi nanti bahagia saat nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah. Ya, ini yang kita nantikan. Mudah-mudahan Allah selalu jaga saudara kita, anda kita, Abdul Rahman. Yang kedua, yang berikutnya kepada para santri-santri, ini menjadikan inspirasi, keberhasilan bukan buat saya saja, tapi buat mereka yang sedang menjalankan. InsyaAllah kita harapkan 77 dan 88 ini, ya minimal 7-nya nanti hatam juga Ustaz. Mohon bantuan dan doanya dan semangatnya, pasti tidak mudah. Tapi inilah kebanggaan ini, bukan suatu keriaan insyaAllah Ustaz, tapi kebanggaan karena Allah memberikan ini satu kesejukan yang kita akan bagikan kepada saudara kita yang lain. Ternyata yang tadinya saya anggap tidak mungkin, ternyata kalau kita sungguh-sungguh dan benar itu katanya, man jada wajada, tidak ada kata yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah terlibat di dalamnya, akal manusia tidak akan mungkin bisa mampu menyertai. InsyaAllah keajaiban Al-Quran sudah bersama Abdul Rahman, InsyaAllah keajaiban Quran juga akan bersama ananda-ananda yang lain. Ya, ada Sahem InsyaAllah akan menyelesaikan juga dalam waktu dekat. Kemudian ada Akbar, dan kemudian ada Aldi, dan ada Karhi, dan ada Sultan. Kita harapkan mereka tetap dalam istiqomah. Kemudian mudah-mudahan kita melahirkan generasi angkatan satu ini yang luar biasa. Ini betul dan membuka kebaikan kita untuk generasi berikutnya, supaya mereka
menjadikan inspirasi yang lain, Ustaz. Itu saja saya rasa, dan saya minta doa kepada kalian supaya saya istiqomah di dalam kebaikan, memberikan walaupun sedikit. Jelas ini semua juga bukan dari saya, semua ini adalah kelapangan hati yang Allah tanamkan. Cuma yang saya kaget, yang saya heran, yang saya ini ternyata kalau kita mau berdoa, Ustaz, kemudian kita berdoa berharap sama Allah sungguh-sungguh dan kita tidak pernah menyerah, ya. 7 tahun saya merencanakan buka rumah tafis, ternyata baru sekarang, dan memang ujiannya berat, dan alhamdulillah baru satu aja udah gembiranya seperti ini. Rasanya kehidupan itu seperti udah lain. Bagaimana nanti dengan lahirnya puluhan dan ratusan khatam-khatam habis Quran melalui Nasibah ini, mungkin kebahagiaannya nggak bisa dilukiskan. Dan ini jelas akan membawa saya dan teman-teman yang terlibat di sini. Ada Pak Rohani, Muhammad Rohani juga pasti juga ikut sedikit bahagia dengan apa yang kecampainya beliau, tidak sebanding dengan apa yang dirasakan kebahagiaan. Bisa memberikan makan atau memberikan sediakan sesuatu dan kepuasan itu terpenuhi. Saya rasakan itu, Ustaz. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, dan Allah selalu senantiasa jaga kita jauh daripada segala keburukan penyakit, terutama COVID dan sebagainya. Dan anak-anak, pesan saya tetap tegas dan harapan tetap dilakukan, jangan sampai mundur sedikit pun. Dan apapun cobaan ujian kehidupan, hadapi, itu hanya jalan sebentar. Ibarat macet, kita berhenti, maka nanti akan lancar lagi. Insya Allah sampai tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya wakilkan buat Ustadz untuk ikut bantu saya berdoa, karena Ustadz yang kita beliakan atau habis, kemudian kita dapat keberkahan dari doa beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini wa yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil azim wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang, pada saat ini kami hadir di majelis-Mu memuliakan Al-Quran-Mu, ya Allah. Kami yang punya banyak dosa, kami yang berhubungan dengan segala menafikan di hati kami, ya Allah. Hanya Kau yang mengetahui. Pada saat ini, ya Allah, dengan kerendahan hati kami, dengan kerendahan hati kami, ya Allah, kami memohon, ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Al-Quran setelah ini, ya Allah. Wafatkan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Hidupkan keluarga kami dengan Al-Quran, ya Allah. Muliakan semua ahli Al-Quran, ya Allah, sampai akhir zaman nanti, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Dan berikan cahaya kami di kubur dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, bangunkan kami bersama Al-Quran. Bangunkan kami, ya Allah, hari-hari dengan Al-Quran-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam jumlah satu sakit dengan Al-Quran-Mu, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah, dan keluarga kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dengan Al-Quran, ya Allah. Dengan mujizat Al-Quran, sembuhkan orang-orang saudara keluarga kami, ibu kami semuanya, ya Allah. Angkatkan derajat kami dengan Al-Quran, ya Allah. Tinggikan derajat kami bersama keluarga kami dengan Al-Quran, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Tanpa Al-Quran, ya Allah, jaga kami. Kalau Kau tidak menjaga kami dengan Al-Quran, maka kami tidak menjadi lepas dari petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, mana doa kami, ya Allah ini, ya Allah.
Jangan jadikan sementara ini Al-Quran, jadikan kami semua mungkin berpandang. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, teman-teman para ahli Quran, maafkan mereka. Ya Allah, berikan kami bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat, dan kami bisa bertemu dan bisa memberikan kebanggaan apa yang telah kami lakukan. Ya Allah, dan berikan kami masuk surga dan bertemu dan melihat Zat-Mu. Ya Allah, karena Al-Quran. Ya Allah, hanya ini mujizat keajaiban yang kami bisa dapatkan, yang kami rasa keyakinan. Ya Allah, Allah, kuatkan koneksi kami dengan Al-Quran. Ya Allah, apa yang kami tidak tahu tunjukkan, tumbuhkan di dalam hati kami. Ya Allah, jangan biarkan jin setan mempengaruhi kami. Ya Allah, ya Allah, selamatkan keluarga kami semua. Ya Allah, ampunkan kakak-kakak kami semuanya. Ya Allah, jadikanlah penerus Al-Quran ini semua, siapapun muslimin di dunia maupun di Indonesia. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah wujud inspirasi Al-Quran. Ya Allah, jangan kau lepaskan itu. Ya Allah, kumpulkan kami bersama para Al-Quran. Ya Allah, selamatkan kami karena Al-Quran. Sembuhkan keluarga kami Al-Quran. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Suratul Al-Fatihah. Wujud Allah pada kita semua, sampai kita membekas ternyata, insyaallah kita akan mendapatkannya lebih banyak dari Allah yang besar. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu Allah, kamu jadi ahli Quran. Muhammad, Mudahkan semuanya melalui kamu. Semua keluarga terangkat semuanya. Sallallahu ala Muhammad,
صلى الله